Dede selaku saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon mengungkapkan dirinya diperintah Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Dede dalam konferensi pers bersama Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi di Jakarta pada Senin 22 Juli 2024. Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan para itu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana, Dede? Cucian mobil, Pak. Pada waktu itu ya, pada waktu 2016 ya, cucian mobil. Ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja. Ya. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk, Pak. Masuk. 29? Masuk, Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Ya. Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Ya pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja di sama kamu di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah. Saya mikirnya kan Aep orang rantauan, Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres, saya tanya, Aep, mau ngapain di sini? Kata Aep, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya, kan. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, kan. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener, Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon, Pak. Saya ditelepon dengan Aep, Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam, mau ngapain sih? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Cuma nggak nanya, Pak. Oh, dia nggak ada. Oh, kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah saya kantor polisi, Ya, apa yang terjadi? Ya, saya tanya, buat mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih, Pak. Baju biasa. Baju polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba kan. Oh, itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, atas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, ya bilang, Pak,
Ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pasti, Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal, Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu, Pak. Oh, tapi di situ lah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ, Pak. Oh, penyidik. Penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah, Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan di lainnya gitu. Sebelum masuk itu, Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mengukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mengukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Dan ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP? BAP seperti biasa, Pak. Ditanya Aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau, Pak. Kan saya juga sudah bilang, Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah dialog. Saya bisa apa di situ, Pak? Ya tapi kan namanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali, Pak. Diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak, ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Maunya kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana, Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aep ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau, Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut, Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa Pak ya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih, Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi, Pak. Oh bisa jadi, ya benarnya di mana? Ya emang karena polisi, Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut, Ya, merasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Ya, karena kamu diminta oleh Pak Rudiana ke polisi, Ya. kamu ikutin aja. ya. Nah waktu itu kamu tahu lah akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu, Pak, akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep, Pak. Ya. Saya bilang, Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, katanya saya kesal sama terpidana itu, Pak. Kata Aep. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli, Pak. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ, Pak. Oh, Aep merasa apa? Dipukuli Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidana. Ya. Jadi merasa kesal ya, Merasa kesal. sehingga diarahkan. Gitu. Ya, beda. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016, Pak. Hah?
Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda tangan berita acara yang Di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah Pak. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tak tahu Sekali Polda. tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak apa Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2000 Bandung itu kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu Pak sama sekali. Kita tahu ya. Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak. Beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau untuk keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum putusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa DD ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Iya. Nah. Nah ini menjadi. Jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh ada. Ada. Terus kurang nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan, udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana kan? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan? Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menanti benar. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang, tenang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, jadi Bisa kasih dia kasih buka. kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang di sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia.
sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa, Pak. Nah, saya putuskan kemarin, Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Saya tekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Teteh, Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja kepada Pak Deddy? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy di Instagram, cuman tidak direspon, Pak. Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon, alhamdulillah, Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy. Dan Kang Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah, dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya, Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya, Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini? Kamu Tahu, Pak, sangat tahu resikonya. tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak, saya siap resikonya, Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya di kebenaran itu saya mau keluar, Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan tuntutan pidana itu, saya siap, Pak. jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, siap, Pak. karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Karena saya, Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses,
Ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum. Akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberi oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, dengan 7 terpidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Kita ada dia, terima kasih dia. Kan Dedi ini hatinya apa ya? Sampai tahan nih Bang Dedi. Melontar mata begini.